Di video kali ini, kita menyelami misteri terbesar yang melahirkan spekulasi tak berujung. Atlantis bukan sekadar dongeng. Atlantis adalah peradaban yang sempurna penuh teknologi, keagungan, atau kekayaan yang melimpah yang kemudian dihancurkan oleh alam dalam satu malam. Namun, di mana kota ini tenggelam? Anda mungkin membayangkan Atlantis di Laut Mediterania atau di Samudra Atlantik. Tetapi, bagaimana jika peradaban super canggih ini pernah berdiri megah, bukan di Eropa, melainkan di Nusantara? Bagaimana jika kita semua duduk di atas reruntuhan salah satu kota paling legendaris di bumi? Malam ini, kita akan menelusuri kisah Atlantis menurut Plato, menganalisis teori geologis Sundalan, dan membahas klaim kontroversial dari para peneliti yang yakin bahwa Indonesia adalah kunci untuk membuka tabir kota yang hilang itu. Ini adalah analisis mendalam tentang mitologi, geologi, atau sejarah yang berbenturan. Atlantis harapan sejarah atau ilusi geologis. Bab 1. Kisah asal Atlantis menurut Plato. Semua yang kita tahu tentang Atlantis berasal dari satu sumber tunggal, filsuf Yunani kuno, Plato. Kisah ini dicatat dalam dua dialog Plato, Timaeus atau Kretios, yang ditulis pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato tidak mengarangnya. Ia mengklaim telah menerima kisah ini melalui Solon, seorang negarawan Athena kuno yang mendengarnya dari para pendeta Mesir. Menurut catatan ini, Atlantis bukanlah sebuah pulau kecil, melainkan sebuah benua atau kekaisaran besar yang terletak di luar pilar-pilar Hercules atau Selat Gibraltar. Kekaisaran ini diperintah oleh keturunan dewa laut, Poseidon. Atlantis didirikan oleh Atlas, putra Poseidon, menjadikannya peradaban yang diberkati, penuh teknologi atau kekuatan militer yang tak tertandingi. Bab 2. Keagungan dan kehancuran moral. Plato memberikan deskripsi yang mencengangkan tentang Atlantis. Kota utama Atlantis dibangun dengan konsentris lingkaran daratan atau parit air, menjadikannya mahakarya teknik hidrolik. Mereka memiliki mineral yang sangat berharga yang disebut orichalcum, yang bersinar merah seperti api dan digunakan untuk melapisi kuil atau bangunan mereka. Atlantis adalah peradaban super yang unggul dalam teknologi atau kemakmuran. Namun, inilah inti dari legenda ini. Kehancuran moral. Seiring berjalannya waktu, sifat ilahi dalam diri para penguasa Atlantis memudar. Mereka menjadi serakah, haus kekuasaan, atau sombong. Mereka menyerang negara-negara lain, termasuk Athena kuno, sebagai hukuman atas kesombongan atau degradasi moral mereka. Dewa Zeus memutuskan untuk menghukum peradaban ini. Dalam satu hari atau satu malam yang mengerikan, gempa bumi atau banjir yang masif menelan Atlantis ke dasar laut, menenggelamkan seluruh benua. Bab 3. Teori geologis Sundalan. Jembatan yang tenggelam inilah titik di mana legenda dunia berpotongan dengan geografi Nusantara. Pada periode 10.000 sebelum Masehi, bumi baru saja keluar dari zaman es terakhir. Permukaan laut jauh lebih rendah daripada sekarang. Di Asia Tenggara, seluruh landas kontinen yang kini menjadi Laut Jawa, Selat Malaka, atau Laut Cina Selatan, dulunya adalah daratan yang luas atau kering yang dikenal sebagai Sundalan. Sundalan adalah sebuah benua mini yang menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, atau Kalimantan ke daratan Asia. Inilah tempat peradaban purba memiliki kesempatan untuk berkembang biak atau menyebar. Ketika es mencair, permukaan laut naik secara drastis, menenggelamkan sebagian besar Sundaland dalam waktu yang relatif singkat. Para pendukung teori Nusantara berargumen, bukankah Sundaland adalah Atlantis yang sebenarnya? Bab 4. Teori kontroversial Gunung Padang dan piramida purba. Sejumlah peneliti atau ahli geologi di Indonesia mendukung klaim bahwa Atlantis berada di Nusantara, atau setidaknya
Peradaban super kuno pernah ada di sini. Salah satu fokus utamanya adalah situs Gunung Padang di Jawa Barat. Gunung Padang adalah situs megalitikum yang diperkirakan oleh sebagian ahli geologi jauh lebih tua dari piramida Mesir. Bahkan, beberapa klaim menyebut usianya bisa mencapai lebih dari 20.000 tahun. Menurut klaim kontroversial ini, Gunung Padang mungkin adalah struktur piramida buatan manusia, dibangun oleh peradaban yang sangat maju yang kemudian lenyap akibat kenaikan permukaan laut. Struktur di Jawa ini menjadi bukti fisik bahwa peradaban superior seperti Atlantis bisa berkembang di Asia Tenggara. Bab 5. Bukti lain, pulau dan laut yang tersembunyi selain Gunung Padang. Ada klaim lain yang beredar di kalangan peneliti Indonesia. Beberapa argumen menyoroti kesamaan geologis antara Atlantis yang dijelaskan Plato sebagai pulau dengan parit, melingkar dengan struktur vulkanik tertentu di Indonesia. Misalnya, beberapa danau kaldera besar atau bentuk pulau yang unik. Ada juga teori yang menghubungkan legenda Toba di Sumatera Utara, sebuah kaldera raksasa yang meletus dan menyebabkan musim dingin global. Bencana ini bisa jadi adalah memori kolektif yang serupa dengan kehancuran Atlantis. Bab 6. Perbandingan budaya, bahasa dan genetika teori Sundaland juga didukung oleh beberapa peneliti linguistik atau genetik. Beberapa ahli bahasa menduga bahwa bahasa-bahasa Nusantara, terutama yang tertua, mungkin merupakan sisa-sisa dari bahasa Induk yang hilang dari Sundaland. Secara genetik, populasi di kepulauan ini menunjukkan keragaman yang luar biasa, menunjukkan bahwa ini adalah pusat penyebaran populasi purba. Jika Atlantis benar-benar ada di Nusantara, maka peradaban ini tidak hilang tanpa bekas. Ia meninggalkan jejak pada bahasa, mitos, atau genetika orang-orang yang selamat dari bencana air bah besar. Bab 7. Kenapa Barat menolaknya? Sentralisme Eropa. Jika bukti geologis dan arkeologis mendukung keberadaan peradaban purba di Asia Tenggara, mengapa teori Atlantis di Nusantara jarang diterima oleh ilmu pengetahuan arus utama Eropa atau Amerika? Jawabannya terletak pada sentralisme Eropa. Selama berabad-abad, sejarawan cenderung menempatkan peradaban tertua di Mesopotamia atau Mediterania. Ide bahwa peradaban yang lebih tua atau lebih maju mungkin ada di Asia Tenggara pada 8.000 sebelum Masehi menantang seluruh narasi sejarah dunia. Penolakan ini sebagian besar bersifat akademis atau politik, bukan semata-mata berdasarkan bukti. Di sisi lain, para peneliti di Indonesia memiliki alasan kuat untuk menjelajahi hipotesis ini, menjadikannya topik yang kaya untuk channel ini. Bab 8. Kembaran Atlantis. Lemuria dan Mu Atlantis bukanlah satu-satunya kota hilang yang diperbincangkan. Di sisi lain dunia, ada legenda tentang Lemuria atau Mu. Lemuria sering disebut sebagai benua yang tenggelam di Samudra Hindia atau Pasifik. Seperti Atlantis, Lemuria dipercaya dihuni oleh ras yang sangat spiritual atau maju sebelum bencana alam menghancurkan mereka. Mu adalah peradaban lain yang dipercaya tenggelam di Pasifik. Kita bisa melihat adanya pola dalam mitologi global. Memori kolektif tentang air bah besar atau peradaban yang dihukum karena kesombongan mereka. Apakah semua legenda ini adalah memori yang sama tentang tenggelamnya Sundaland yang diceritakan ulang di berbagai belahan dunia? Bab 9. Penutup. Harapan, sejarah, atau ilusi geologis. Kita telah menelusuri kisah Atlantis yang dituturkan oleh Plato, membedah tenggelamnya Sundaland, dan melihat bukti-bukti kontroversial di Gunung Padang. Pada akhirnya, apakah Atlantis adalah harapan sejarah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia menyimpan kunci sejarah, peradaban tertua di dunia, atau hanya ilusi geologi salah tafsir terhadap data geologis dari zaman es? Misteri ini akan terus mendorong kita
untuk menggali lebih dalam. Di bawah laut, di bawah gunung, atau di bawah mitos yang diwariskan oleh nenek moyang kita, Nusantara menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Atlantis benar-benar ada di Laut Jawa? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar, atau bantu pecahkan misteri sejarah ini. Jangan lupa like video ini, atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia, agar kita terus bisa menggali legenda dunia atau Nusantara yang tak terhitung jumlahnya. Sampai jumpa di misteri berikutnya.